Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang kritik dan esai. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita bahas pada hari ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, ciri, serta jenis kritik dan esai. Yang kedua kita akan membahas perbandingan kritik dan esai. Yang ketiga kita akan membahas penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Yang keempat, kita akan membahas analisis sistematika dan kebahasaan esai dan sastra. Dan yang terakhir, kita akan membahas penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek sistematika dan kebahasaan. Selamat menonton dan menyaksikan juga belajar bersama. Bagian yang pertama, pengertian, ciri, serta jenis kritik dan esai. Pengertian, kritik, dan esai. Kritik adalah pertimbangan tentang baik dan buruknya suatu karya sastra. Karya sastra yang biasa dibahas adalah novel, puisi, roman, dan drama. Nah, kritik sastra ini dilakukan secara objektif ya. Dan biasanya ini memang mirip dengan resensi, namun kritik sastra ini jauh lebih ilmiah dibandingkan resensi. Nah, yang kedua itu ada yang disebut esai. Esai adalah karangan tentang suatu masalah tertentu yang disampaikan menurut sudut pandang penulis. Nah, tujuannya untuk mempengaruhi si pembaca agar setuju dengan pendapat dan pandangan si penulis. Emang terlihat beda mereka berdua ini, tapi mereka punya kesamaan, sama-sama ditulis berdasarkan sudut pandang si penulisnya. Ciri-ciri kritik dan esai. Yang pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Dua, memberikan pertimbangan baik dan buruk. Tiga, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. 5. Memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Yang keenam, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Esai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi, biasa cerita menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Kedua, singkat, artinya esai dapat dibaca dengan santai dalam waktu kurang dari 2 jam. Yang ketiga, memiliki pembeda, artinya seorang penulis esai yang baik akan membawa diri dan gaya yang khas sehingga membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. D. Selalu tidak utuh, artinya penulis memilih segi-segi penting dan menarik dari objek subjek yang hendak ditulis. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulis, artinya walaupun esai merupakan tulisan yang tidak utuh, tetap harus memiliki kesatuan dan syarat-syarat penulisan. Yang keenam, mempunyai ciri pribadi atau bersifat personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang diriannya, pandangan, sikap, pikiran, dan dugaan kepada pembaca. Jenis kritik dan esai. Kritik ada beberapa jenis dan dapat diuraikan sebagai berikut. Kritik sastra intrinsik, menganalisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya sehingga akan diketahui kelemahan dan kelebihan dalam karya sastra. Yang kedua, kritik sastra ekstrinsik, menganalisis dengan cara menghubungkan karya sastra dengan penulis, pembaca, atau masyarakat. Yang ketiga, kritik deduktif, menganalisis dengan cara yang berpegang teguh pada sebuah ukuran yang dipercayainya dan dipergunakan secara konsekuen. Yang keempat, kritik induktif adalah menganalisis dengan cara melepaskan semua hukum atau aturan yang berlaku. Yang kelima, kritik impresionik, menganalisis hasil karya berdasarkan kesan pribadi secara subjektif terhadap karya sastra. Yang keenam, kritik penghakiman,
menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran atau aturan tertentu untuk menentukan sebuah karya sastra baik atau buruk. Yang ketujuh, kritik teknis adalah kritik yang dilakukan untuk tujuan tertentu saja. Kedua adalah esai, jenis-jenis esai. Yang pertama, esai deskriptif adalah esai melukiskan subjek atau objek yang dapat menarik perhatian pengarang. Esai jenis ini bisa mendeskripsikan sebuah benda atau objek di sekitar pengarang. Yang kedua, esai tajuk. Esai tajuk adalah esai yang sering dilihat dalam surat kabar dan majalah. Yang ketiga, esai cukilan watak. Esai cukilan watak adalah esai yang memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi kehidupan individual seorang tokoh kepada para pembaca. Yang keempat, esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan watak, akan tetapi esai pribadi merupakan tulisan tentang diri pribadi si penulis. Esai reflektif. Esai reflektif adalah esai yang ditulis secara formal dengan bahasa yang serius. Yang terakhir, esai kritik. Esai kritik adalah tulisan tentang pemusatan diri penulis terhadap seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, atau kesastraan. Perbandingan kritik dan esai. 1. Mengidentifikasi unsur pendukung pada kritik dan esai. Ada 3. Apa sih pengertian dari ketiga ini? Mari kita lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu sendiri. Alasan logis adalah alasan yang disajikan harus masuk akal dan sesuai dengan logika atau penalaran. Teori pendukung merupakan dasar teori yang sebagai acuan dan langkah untuk melakukan sebuah eksperimen. Dengan adanya teori pendukung, maka kita akan terarah untuk melakukan sebuah eksperimen dan kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan dari eksperimen yang kita lakukan. Perbandingan kritik dan esai menurut pengetahuan atau isi. Yang pertama, kritik. Kritik itu objek kajian berupa karya seni musik, seni tari, film, puisi, drama, novel, cerpen, dan lain-lain. Sedangkan esai itu objek kajian dapat berupa karya dan fenomena. Yang kritik yang kedua itu terdapat deskripsi karya. Sedangkan yang esai yang kedua itu tidak ada deskripsi, ringkasan, atau sinopsis karya. Yang ketiga itu data yang disajikan bersifat objektif. Yang esai yang ketiga itu tidak selalu membutuhkan data. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan sudut pandang penulisnya. Yang pertama, kritik dituliskan secara objektif, sedangkan esai dituliskan secara subjektif. Kritik biasa menggunakan kajian teori, sedangkan esai jarang sekali atau bahkan tidak menggunakan kajian teori. Yang ketiga, kritik disampaikan secara menyeluruh, sedangkan esai dinyatakan hanya sebagian yang menurut penulisnya itu menarik minatnya. C. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra yang dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama itu tahap deskripsi. Dalam tahap pertama ini kita perlu memaparkan data padanya. Contohnya, mengklarifikasikan data sebuah cerpen atau novel berdasarkan urutan cerita dan mendeskripsikan nama tokoh utama serta tokoh-tokoh bawahan yang menjadi ciri fisik maupun psikisnya. Tahap yang kedua itu tahap penafsiran. Tahap penafsiran karya sastra merupakan penjelasan atau penerangan karya sastra. Dalam tahap ini kita perlu menafsirkan karya sastra. Tahap yang ketiga itu tahap analisis. Tahap analisis merupakan tahap kritik yang sudah
menguraikan data. Pada tahap ini, kita sudah mencari makna dan membanding-bandingkan dengan karya sastra lain. Tahap yang keempat itu tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir suatu kritik sastra. Dalam suatu evaluasi, kita dapat melakukan evaluasi melalui pujian seperti berbobot, baik, buruk, menarik, dan unik. Yang kedua itu menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Esai itu merupakan karya tulis yang berbeda dengan kritik. Kritik menyajikan kelebihan dan kelemahan karya sastra. Esai membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulisnya. Berikut ini langkah-langkah menyusun paragraf dalam menulis esai. Yang pertama itu menentukan judul esai. Yang kedua, menentukan topik permasalahan yang akan dibincangkan. Yang ketiga, menentukan tujuan penulisan esai. Yang keempat itu menentukan jenis esai yang akan ditulis. Yang kelima, membuat kerangka paragraf. Yang keenam, membuat paragraf pembuka. Yang ketujuh, membuat paragraf pengembang. Yang kedelapan, membuat paragraf penutup. Setelah menyusun kerangka paragraf, kita akan menyusun paragraf pembuka, isi, dan penutup. Ketika menyusun paragraf pembuka, usahakan menggunakan penalaran deduktif atau induktif. Setelah menyimak uraian tersebut, ada baiknya kita membandingkan kritik sastra dan esai sastra karena keduanya mempunyai ciri-ciri dan karakteristik sendiri. Analisis sistematika dan kebahasan esai dan sastra. Yang pertama, membandingkan sistematika, kritik sastra dan esai. Pada teks kritik, struktur teks pernyataan, pendapat berupa hasil penilaian terhadap sebuah karya. Argumen yang disajikan dalam teks kritik berupa data objektif dalam karya beserta alasan yang logis. Sementara itu, penegasan ulang dalam teks kritik berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Pada teks esai, struktur berupa pendahuluan, isi, dan simpulan. Paragraf pendahuluan memiliki tujuan mengenal topik esai, memberi latar belakang umum topik, dan membangkitkan minat pembaca. Bagian isi teks esai berupa paragraf pengembang, yang disebut juga tubuh esai. Paragraf ini menjelaskan atau menguraikan. Bagian simpulan merupakan bagian yang diperoleh dengan menulis ringkasan mengenai aspek-aspek penting yang dijelaskan dalam bagian isi. Yang kedua, menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Berikut kaidah kebahasaan teks kritik dan esai. Yang pertama, menggunakan pernyataan persuasif. Yang kedua, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang ketiga, menggunakan istilah tesis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang keempat atau yang terakhir, menggunakan kata kerja mental bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat. Pembahasan selanjutnya adalah tentang penyusunan kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Yang pertama, mengonstruksi kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Untuk mengonstruksi kritik sastra dapat mengikuti langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih karya sastra yang akan Anda kritik. Yang kedua, carilah informasi mengenai karya sastra tersebut berupa data karya sastra maupun penyairnya. Yang ketiga, cermati bagian karya-karya sastra tersebut. Yang keempat, susunlah konstruksi teks sesuai dengan struktur teks kritik. Yang kelima, susunlah teks kritik berdasarkan konstruksi tersebut. Yang kedua, mengonstruksi
konstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Untuk mengonstruksi esai dapat mengikuti langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah satu fenomena aktual mengenai kesastraan. Yang kedua, lakukanlah riset dan pencarian data fenomena aktual tersebut. Yang ketiga, pilihlah sudut pandang yang menurut Anda menarik untuk dibahas. Yang keempat, susunlah kerangka teks sesuai struktur teks esai. Yang kelima, konstruksilah teks esai berdasarkan kerangka tersebut. Nah, setelah menonton video pembelajaran hari ini, harusnya kalian udah bisa nih ya membedakan kritik sastra dan esai. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di media pembelajaran berikutnya. Bye-bye.